Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Herlina. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi mengenai persamaan akuntansi dan teknik penjurnalan. Sebelumnya perkenalkan, saya Hairunisa Siudisari dengan NPM terakhir 2030 dan juga ada teman-teman saya. Yang pertama ada Dea Marcella dengan NPM terakhir 2034. Lailani Nabila Sefanti dengan NPM terakhir 2045 dan yang terakhir ada Erwin Andika Putra dengan NPM terakhir 2112. Next. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Nah, siklus akuntansi itu merupakan tahap-tahap sistematis dalam sistem akuntansi untuk mengolah transaksi menjadi informasi keuangan. Nah, dalam siklus akuntansi itu ada 8 tahapan utama. Dimulai dari identifikasi transaksi, penjurnalan, posting ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan dan juga jurnal penutup. Nah, untuk cakupan transaksinya itu ada dua. Yang pertama itu transaksi keuangan, yaitu kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan, seperti belanja dan pendapatan. Nah, ini itu dicatat dalam buku jurnal. Nah, yang kedua itu ada transaksi non-keuangan, yaitu kejadian administratif atau seperti SPP atau SPN. Nah, ini itu tidak di jurnal, melainkan dicatat dalam buku register. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik penjurnalan. Nah, di proses pencatatan bukti transaksi ini itu secara kronologis dengan mengidentifikasi rekening yang terpengaruh serta menerapkan aturan debit dan juga kredit berdasarkan saldo normalnya. Next. Nah, sekarang persamaan akuntansi pelaporan pelaksanaan anggaran. Persamaan akuntansi dalam pelaporan pelaksanaan anggaran adalah kerangka dasar pencatatan transaksi keuangan pemerintah yang memastikan keseimbangan antara aset, kewajiban, ekuitas, serta realisasi anggaran. Prinsip ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah secara akurat dan transparan. Yang pertama ada analisis peluang. Nah, persamaan ini digunakan untuk mencatat pelaksanaan APBD selama 1 tahun anggaran. Caranya itu belanja ditambah pengeluaran pembiayaan sama dengan pendapatan, LRA ditambah penerimaan pembiayaan. Nah, sisi kiri yang belanja dan pengeluaran pembiayaan itu uang yang keluar untuk operasional, modal, atau investasi. Sedangkan sisi kanan yang pendapatan LRA plus penerimaan pembiayaan yaitu uang yang masuk dari pajak, retribusi, dana transfer, atau pinjaman. Nah, yang kedua ada komponen utama. Yang pertama ada pendapatan LRA, yaitu semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali, misal pajak daerah. Yang kedua, belanja. Semua pengeluaran kas yang mengurangi saldo anggaran lebih atau SAL dalam periode tahun bersangkutan, misalnya belanja pegawai dan belanja modal. Yang ketiga, pembiayaan. Pembiayaan itu transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran seperti penerima pembiayaan, misalnya pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan, contohnya misal pembayaran pokok utang atau penyertaan modal investasi. Yang ketiga yaitu konsep surplus atau defisit dan SILPA. Surplus
atau defisit itu selisih antara pendapatan LRA dan belanja. Sedangkan SILPA atau sisa lebih perhitungan anggaran yaitu hasil akhir setelah memperhitungkan pembiayaan neto. Nah, inilah yang akan menjadi saldo awal di tahun anggaran berikutnya. Next. Next. Selanjutnya ada Jurnal Pelaksanaan Anggaran. Jadi, Jurnal Pelaksanaan Anggaran adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat realisasi anggaran atas pendapatan LFA, belanja, transfer, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah selama satu periode. Tujuannya untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, jurnal pelaksanaan anggaran ini menggunakan basis kas sehingga penjurnalan hanya dilakukan terhadap transaksi yang mengakibatkan aliran kas masuk dan aliran kas keluar, serta berpengaruh terhadap realisasi APBD. Di sini ada dua contoh jurnal. Yang pertama, jurnal standar untuk transaksi aliran kas masuk. Di debitnya ada perubahan sal, kreditnya ada pendapatan LRA atau penerimaan pembiayaan. Yang kedua ada untuk transaksi aliran kas keluar. Di debit ada belanja, transfer, atau pengeluaran pembiayaan, dan kreditnya ada perubahan sal. Next. Akuntansi pelaporan finansial. Sistem pelaporan finansial disusun untuk melengkapi laporan pelaksanaan anggaran yang tidak menyajikan informasi mengenai hak dan kewajiban antara pemerintah daerah dengan pihak lain. Pihak lain di sini adalah pihak-pihak yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Laporan finansial ini menggunakan basis aktual untuk menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Next. Selanjutnya ada persamaan akuntansi pelaporan finansial. Pemerintah daerah memerlukan sarana atau sumber daya untuk menjalankan tugasnya. Nah, sarana dalam akuntansi disebut aset yang meliputi kas, piutang, persediaan, investasi, hingga aset tetap. Nah, sarana tersebut itu diperoleh dari dua sumber. Yang pertama ada utang, yaitu pinjaman dari pihak kreditor, dan ekuitas adalah sarana bersih atau kekayaan milik pemerintah daerah itu sendiri. Lalu ada persamaan dasar akuntansi. Ya, pertama ada sarana daerah sama dengan sumber-sumbernya. Sarana daerah tadi adalah aset, sumber-sumbernya itu utang plus ekuitas. Nah, dalam operasionalnya muncul unsur pendapatan atau hak pemerintah dan beban atau kewajiban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi, persamaan dasar akuntansinya itu berkembang menjadi aset sama dengan utang plus ekuitas plus pendapatan dikurangi beban. Nah, fungsi dari persamaan dasar akuntansi adalah mengidentifikasi pengaruh transaksi keuangan, apakah suatu transaksi akan menambah atau mengurang aset, utang, ekuitas, pendapatan, atau beban pemerintah daerah. Nah, lalu suatu transaksi keuangan itu dapat mengakibatkan beberapa pengaruh terhadap persamaan akuntansi tersebut. Yang pertama itu bisa menambah atau mengurangi suatu aset yang diikuti dengan penambahan atau pengurangan aset lainnya dengan jumlah yang sama. Lalu yang kedua, menambah atau mengurangi suatu aset yang diikuti dengan penambahan atau pengurangan utang dalam jumlah yang sama. Yang ketiga, menambah atau mengurangi suatu aset yang diikuti dengan penambahan atau pengurangan ekuitas dalam jumlah yang sama. Lalu ada menambah atau mengurangi suatu aset yang diikuti dengan penambahan atau pengurangan utang dan ekuitas dalam jumlah yang sama. Nah, selanjutnya ada jurnal pelaporan finansial. Nah, jurnal ini itu merupakan bagian dari sistem pelaporan finansial yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan pemerintah daerah secara aktual. Nah, perlu diingat bahwa semua transaksi keuangan itu dicatat di jurnal ini. Namun,
Jika transaksi tersebut merupakan realisasi anggaran, maka selain di sini itu kita harus mencatatnya di jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, untuk penjurnalannya, kita harus memahami aturan debit dan kreditnya. Bisa dilihat dari tabel aset dan beban, jika bertambah dicatat di sisi debit, dan jika berkurang di sisi kredit. Nah, untuk utang, ekuitas, dan pendapatan LO, itu jika bertambah dicatat di sisi kredit, dan jika berkurang di sisi debit. Nah, aturan ini itu memastikan laporan posisi keuangan itu tetap wajar atau sesuai dengan saldo normalnya. Nah, ada beberapa jurnal standar yang sering digunakan dalam pelaporan finansial. Yang pertama itu ada pendapatan LO, diakui saat timbul hak atau muncul piutang di debit, atau saat ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Nah, atau muncul kas di debit. Nah, yang kedua itu ada beban. Beban ini itu diakui bukan hanya saat bayar kas, tapi bisa juga saat timbul kewajiban atau utang, saat konsumsi aset seperti persediaan, atau saat terjadi penurunan manfaat ekonomi seperti penyusutan aset tetap. Yang ketiga ada aset dan kewajiban. Nah, ini itu kita juga mencatat perolehan piutang, persediaan, investasi, hingga aset tetap baik secara tunai maupun kredit. Nah, sebagai contoh sederhananya itu, jika Dinas Pertanian menerima tagihan listrik tapi belum dibayar, kita langsung menjurnalnya di laporan finansial sebagai beban listrik di debit dan utang belanja listrik di kredit. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.